Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam padi. Kalau di tempat saya itu ibu-ibu yang menanam padi itu orangnya itu udah yang berumur teman. Jadi itu untuk mungkin kedepannya itu sudah tidak ada regenerasinya para anak-anak muda yang mau bertanam padi seperti ini teman ya. Karena mungkin ya udah memasuki zamannya mungkin ya. Mungkin suatu saat akan ada ya, nggak mungkin ada lagi orang-orang yang bisa menanam padi ya kan, karena yang menanam padi itu udah orang-orang yang tua-tua. Nah ini dia teman, benih padinya belum sempat dicabut ya kan, ini sebentar lagi. Kalau tempat saya itu namanya didaut. Jadi kalau ini udah dicabut, ini baru ditaruh di habis pembajakan di situ teman. Jadi seperti ini. Jadi ini menunggu tenaga siap dulu, karena tenaganya memang benar-benar lagi pada sibuk ya kan, jadi harus antri kalau tempat saya seperti itu. Di sini tuh udah ibaratnya tuh tenaga untuk penanaman padi seperti ini itu udah sangat jarang sekali teman ya kan. Jadi di usia muda produktif itu tidak ada sama sekali yang melirik dalam proses penanaman padi seperti ini. Jadi sih tidak akan menyalahkan siapa teman, karena kan udah zamannya. Jadi lebih suka kerja di pabrik atau kerja jadi apalah seperti itu. Jadi di sini tuh udah kira-kira tuh sangat hampir berkurang sekali untuk tenaga untuk penanaman padi seperti ini. Nah ini kemarin udah selesai membajak sawahnya teman di sini. Nanti ini persiapan setelah benih padi ini didaut atau dicabut, ini siap ditanam di seperti ini, tempat pembajakan seperti ini di sini. Jadi ya di sini memang untuk harga, maksudnya per orangnya dari jam 7 sampai jam 12 itu untuk penanam padinya itu masih murah teman, masih 25.000. Tapi jam 10 itu istirahat sampai jam setengah 10 lah, sampai jam 10 istirahat makan. Jadi yang menyediakan makan yang punya sawahnya, jadi saya sendiri gitu, seperti itu teman. Jadi kalau yang tenaga untuk laki-laki itu sekarang 35.000 itu dari jam 7 sampai jam 12 sama aja. Kalau yang orang perempuan itu wanitanya itu untuk pekerjanya itu ya sekarang sih ada yang 25.000 sampai 30.000 teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki sama istirahatnya, malah laki-laki itu istirahatnya sering 2 kali. Jadi antara jam setengah 10 sampai jam 11 itu istirahat bentar, terus ntar jam 12 ya kira-kira istirahatnya seperempat lah, ntar jam 12 dia pulang gitu, seperti itu kalau yang laki-laki. Kalau di kampung saya seperti itu, mungkin di setiap kampung beda-beda ya kan. Jadi seperti ini. Jadi memang tenaganya tuh sangat tidak ada sama sekali. Jadi udah jarang lah untuk tenaga di kampung itu. Banyak yang orang-orangnya tuh lebih suka menjadi, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di pasar, jadi pelayan toko seperti itu. Jadi untuk generasi mudanya saya kira sudah sangat tidak ada. Bahasa gaulnya tuh orang milenial mungkin tidak ada yang melirik ya, jadi buruh petani seperti ini. Ya gimana lagi ya kan, memang udah zamannya seperti ini, tidak ada yang perlu disalahkan seperti itu teman. Jadi untuk belajar bertani pun kita juga ibaratnya itu tergantung orang tua kita ya kan. Jadi orang tua kita sering jadi petani ya, anaknya ya pasti ada yang jadi petani. Jadi kan jarang kalau basicnya bukan jadi petani kan anaknya langsung belajar, itu kan jarang. Jadi kan dia perlu belajar dulu seperti itu kalau mau menjadi petani. Lah setelah selesai mendaut atau mencabut padi, kita taruh di sini teman, di tempat sini. Oke, coba teman kita lihat jalan setapaknya aja segini teman. Ini jalan setapak ini memang dibangun swadaya oleh petani setempat, karena dulunya itu kita menggunakan bajak sawah dengan kerbau ya kan, dengan kerbau. Tapi sekarang yang punya kerbau satu kampung hanya orang satu, dan untuk itu petani swadaya membuat jalan seperti ini teman. Ini cuma cukup untuk dilewati oleh traktor teman, seperti ini.
Jadi bisa dikatakan untuk kedepannya mungkin tahun-tahun besoknya ya kan, kalau kita masih diberi keselamatan, kesehatan, panjang umur ya, kemungkinannya buruh penanam padi yang udah tua-tua sudah tidak ada, kemungkinan besar untuk anak-anak muda yang meneruskan itu tidak ada teman. Jadi untuk kemungkinan besar besoknya itu mungkin sudah pakai mesin yang lebih canggih atau gimana ya kan, seperti itu. Tapi kalau pakai mesin juga di tempat saya ini mungkin tidak bisa masuk ya kan, tuh jalannya itu cuma bisa dilewati oleh traktor seperti ini teman. Kemungkinan pandangan orang kalau jadi petani itu kan kayak mudah, kayak enak ya kan, itu kan cuma prakteknya, maksudnya cuma teorinya teman. Jadi kalau di lapangannya itu memang ya seperti inilah, ya kepanasan, kehujanan. Iya kalau panen, kalau tidak ada panen ya kan, jadi ada hama-hama yang lain perusak seperti itu. Jadi ya kita tuh ya memang butuh pembelajaran dan penyuluhan ya kan, tidak hanya kita pinternya komen-komen aja ya kan, misalnya seperti itu. Jadi ya memang jadi petani itu ya berat lah. Bukannya menakut-nakuti, memang kenyataannya seperti ini teman. Jadi jangan membayangkan petani itu untungnya besar seperti itu. Banyak sekali yang kerugiannya yang kita peroleh ya kan. Kalau musim seperti ini ya kan, apalagi curah hujan tinggi seperti ini, kalau untuk tanaman sayur ya anjlok sekali harganya ya kan, seperti itu. Saya kemarin panen daun bawang aja murah teman, cuma laku 2.500 per kilonya. Pak macul pak, tap. Niki kalau sok nyuting jenengan, niku sok nyaliki pak. Kedah nopo dicaliki? Nggih. Dados men mboten tikus nggih. Bagus. Lah niki alhamdulillah nggih tak pantune subur. Alhamdulillah nggih. Niki di namanya dicangkul gini, namanya apa Pak? Ini namanya ngekrek. Ini namanya dicaliki. Dicaliki biar apa Pak? Biar padang. Iya. Terus biar bagus. Oh ya bagus Pak. Jadi biar tidak ada hama-hama seperti pengerat ya Pak ya. Bagus sekali. Hama-hama tidak ada. Iya bagus sekali. Ini padinya juga subur seperti ini ya. Ini lebaran panen enggak Pak? Hah? Lebaran bisa panen? Iya bisa ini. Ya bagus. Panen ini sini. Alhamdulillah lah. Ini, Bisa untuk tapi ini hari raya kan semuanya bener. yang penting kan ada nasinya. Nasinya ya, betul. Gitu. Ibaratnya lauknya garam Lauknya itu terserah ya Pak. terserah. Yang penting ada nasinya. penting Ada nasinya. Bagus Gitu. sekali Pak. Bagus. Apalagi ada tanaman apa ini namanya? Itu ini ketela. Ketela nih. Yalah. Jadi kan bisa untuk Wah, ini bisa untuk makanan sehari-hari ya kan. Bagus cadangan seperti itu Pak. Itu kalau bulan puasa itu ketela itu sama gedang itu terus dirajang ya, terus dirajang terus jadi kasih gula, Iya. udah terus kerambil Ya gitu, bagus. Pak. Jadi Itu kolak, apa namanya? kolak namanya. Kolak ya. Memang kalau mau di lockdown seperti ini ya, kalau untuk petani khususnya makan seadanya masih ada ya Pak. Iya. Yang kasihan itu memang benar-benar orang yang buruh, yang tidak punya lahan itu kasihan Pak. Iya. Kalau petani sih alhamdulillah masih ada pakan, biarpun masih ada makanan ya kan, biarpun singkong seadanya, yang penting ada nasi. Kan. Ya, yang paling pokok ada nasinya, mau makan sama garam, yang penting kita sehat gitu aja Pak. Ya, yang penting itu sehat. Iya, dan bersyukur lah ya. Tapi ada ikannya yang besar itu seharusnya itu untuk lauk itu. Ikan apa itu Pak? Bendong? Ya, saya nggak tahu itu ikan apa, tapi sudah besar kan tidak dimanfaatkan. Iya, itu. bagus. Untuk lauk itu jangan. Iya. Ini untuk tenaga Pak, untuk tenaga orang nyangkul seperti ini untuk tahun kedepannya mungkin sudah punah ya Pak. Nggak ada ya anak muda yang mau nyangkul. Nggak ada itu karena generasi kan nggak ada yang menyangkul. Tidak tertarik dengan pertanian ya Pak ya. Ya mau dibilang apa udah zamannya Pak. Mana ya? Bagus.
lagi itu. Sekarang udah mending pada jualan, ada yang kerja di pabrik, terus apa lagi Pak? Ada yang di bengkel ya iya. Jadi tidak tertarik sama dunia pertanian ya Pak? Enggak ada itu. Aduh. Kalau anak saya itu enggak ada yang tertarik sama pertanian. Tapi saya akan mencoba bertani Pak, siapa tahu besok bisa. Karena apa? Karena karena tani itu kan uangnya itu kan minim ya Pak. Minim itu kan paling enggak kan 4 bulan sekali. Oh ya betul. Habis itu belum tentu kita panen harganya mahal tuh belum tentu Pak. Itu kan begitu. Kadang banyak murahnya kalau dari petani ya Pak. Seperti itu. Udah Pak yang semangat ya Pak menyangkulnya. Semoga padinya subur dan mendapatkan hasil panen yang melimpah ya Pak ya. Ya. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Jangan pernah mengeluh Pak. Oke Pak, semangat Pak. Oke teman, kita berbincang kita dengan Pak Ahroni. Ya kan, seperti ini pertaniannya. Jadi ya sama aja entah itu tenaga cangkul, tenaga buruh tanam padi itu hampir punah ya Pak ya. Hampir punah. Ya semoga aja di tahun-tahun kedepannya semakin udah modern. Jadi banyak yang tertarik. Kalau sudah ajannya tiba, saya sudah ajannya tiba, tidak ada yang nani ya. Silakan, tapi ada rezeki lain. Oh iya betul. Iya betul Pak. Itu. Iya Pak. Oke Pak. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya Pak jadi petani. Ya, semoga kamu dapat jodoh yang soleh. Amin Pak. Doakan Pak. Bapak ani buat ratingku.